Selamat malam. Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada hari ini. Sebanyak 8 orang pejabat negara dilantik sebagai menteri dan juga wakil menteri, serta ada 1 anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Salah satu pejabat negara yang dilantik yakni adalah Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi yang menggantikan Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate yang tersandung kasus hukum. Nama Budi Ari sebelumnya sempat ramai diperbincangkan karena merupakan ketua umum Projo maksud kami, yang kemudian disebut-sebut ini condong mendukung Prabowo Subianto. Bagaimana kita membaca reshuffle kabinet Jokowi ini, dan perlukah kemudian ada reshuffle di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo? Bersama dengan saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics. Presiden Joko Widodo hari ini melantik menteri dan sejumlah wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024. Selain itu, Jokowi juga melantik sejumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Salah satu sosok yang dilantik Presiden Jokowi adalah Menteri Komunikasi dan Informatika yang diisi oleh Budi Ari Setiadi. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Budi Ari dilantik bersama sejumlah wakil menteri, termasuk Wamenkominfo yang dijabat oleh mantan Direktur PT Pos Indonesia, Nezar Patria. Budi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menggantikan posisi Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Presiden Joko Widodo mengatakan, pelantikan Menkominfo baru mendesak dilakukan di tengah proses hukum yang berjalan. Presiden ingin proyek BTS tetap berjalan dan bisa diselesaikan. Ya, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Jadi gini, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Pak, pembentukan Satgas kapan ya Pak? Ya nanti tunggu Pak Presiden, kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Pak, udah, gitu dulu. Itu melulu soal Udah, semua banyak kan soal tadi Pak Presiden sampaikan soal platform media sosial, soal bagaimana perkuatannya dan sebagainya. Tetap akan Ya, diperjuangkan. itu aja. Nanti selanjutnya pokoknya kita jalankan instruksi Presiden. Buat penanganannya seperti apa Pak? Ya nanti ini kan ada Satgas tadi yang Pak Presiden tadi kan. Nanti pokoknya berikutnya nanti kita sampaikan ke Selain Budi Ari dan Nezar, Presiden juga melantik Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya Pahala Mansuri sebagai Wamenlu, Rosan Roslani sebagai Wamen BUMN, dan Jan Farid sebagai Watimpres. Presiden juga melantik Wakil Menteri Agama baru, yakni Saiful Rahmat Dasuki, yang menggantikan Zainud Tauhid Saadi. Ya, kita akan diskusikan lebih jauh terkait dengan pilihan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet dan juga nama-nama yang tadi masuk ke dalam kabinet atau yang kemudian juga menggantikan Menkominfo terdahulu yang akhirnya sekarang dijabat oleh Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung di studio pada malam hari ini. Ada Sekjen Relawan Projo, ada Mas Handoko. Selamat malam Mas. Malam. Apa kabar? Kabar baik pasti ya, karena sudah ada kabar baik bagi Projo pada hari ini. Juga ada Ketua DPP Partai Perindo, ada Bang Yusuf Lakaseng. Bang Yusuf, apa kabar Bang? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, dan juga ada Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia, pengamat politik kita. Bang Adi, selamat malam. Selamat malam, Sehat. Apa kabar Bang Adi, sehat ya? Ya, pura-pura sehat dulu. Pura-pura sehat dulu, oke. Saya mau langsung tanya ke Mas Handoko sebagai Sekjen Projo yang kemudian hari ini kita tahu bahwa Pak Jokowi melantik
Ketua Umum Anda, Projo, sebagai Menkominfo, posisi yang cukup strategis setelah sebelumnya menjabat sebagai Wamen Desa. Bagaimana komunikasi awal sampai akhirnya Projo, Ketum Projo yang dipilih oleh Presiden menggantikan Johnny G. Plate, Mas Handoko? Ya, pertama tentu saya kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang juga pembina di Projo yang sudah mempercayakan kepada Ketua Umum kami Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Kominfo yang dilantik pagi ini. Mengenai proses ya seperti biasa lah, itu semua soal kabinet itu kan benar-benar hak prerogatif Presiden. Ya memang kemudian adalah komunikasi sampai kemudian Budi Ari dipanggil di istana segala macam, tentu ada. Itu hal yang biasa saja. Dan kemudian tapi ya tentu kami tidak berani berspekulasi terlalu jauh sampai kemudian benar-benar minggu malam mendapat undangan tersebar mendapat konfirmasi. Ya mungkin baru itu yang kemudian kami anggap sebagai informasi yang fix begitu. Jadi mungkin seminggu terakhir komunikasi itu atau proses menuju pergantian Menkominfo itu sebetulnya sudah ada ya, Mas Handoko? Ya ada, bahwa kalau kemudian komunikasi kan biasa saja ya, artinya komunikasi yang sudah biasa terjalin ya antara kami dengan istana. Tapi ya memang sebelum menjadi keputusan resmi, SK ditandatangan oleh Presiden dan kemudian undangan disebar kemarin sore segala macam, tentu kami juga menganggap semuanya masih belum fix lah. Baru kalau tadi malam kami sudah clear, ini memang besok pagi akan dilantik seperti itu. Apakah ada penjelasan kepada Projo juga mengapa akhirnya Ketua Umum Relawan Projo yang dipercaya oleh Presiden naik ya dari Wamen Desa kemudian menjadi Menkominfo? Apa penjelasan Presiden misalnya yang mungkin bisa dibagikan oleh Projo? Tidak ada. Yang jelas begini, bahwa Ketua Umum kami ditanya oleh Mensesnek misalnya kemudian tentang berbagai hal terkait dengan dunia Kominfo, dan baru memang kemudian ketika perintah itu muncul ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Presiden tadi soal percepatan infrastruktur yang harus berjalan terus, kemudian ada masalah ya seperti kita saksikan tadi, frekuensi, kemudian hoax yang segala macam. Tetapi alasan mengapa kemudian Ketua Umum kami Budi Ari Setiadi dipilih oleh Presiden ya kami nggak ngerti. Juga nggak dikasih tahu alasannya kenapa. Mungkin dikasih tahu secara personal ke Mas Budi Ari mungkin ya. Mungkin tapi secara umum Anda melihat reshuffle ini memang sudah tepat dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke, begini, ini justru menunjukkan bahwa Presiden Jokowi di sisa akhir masa yang sisa 1,5 tahun lagi lah mungkin, di situasi yang lain seperti ini mungkin kondisi pemerintahnya slow down, Pak Jokowi justru kali ini gaspol gitu kan, justru kemudian ini dikencengin, harus program-program itu nggak boleh berhenti, kemudian ditambahin selain menteri ada wamen ya kan, kemudian Pak Jokowi sendiri tadi bilang di istana kepada wartawan akan ada satgas. Ya kan, artinya justru Pak Jokowi memberikan pesan kepada kami menangkap pesan bahwa ayo kita ini waktunya tinggal sedikit, ayo kita gaspol, kemudian semua loyalis Pak Jokowi ayo bahu-membahu, ya kan, jangan lagi kemudian malah kita kejebak pada langkah-langkah politik yang misalnya justru kontraproduktif. Oke, saya mau ke Bang Yusuf Lakaseng, Partai Perindo yang juga bagian dari pemerintahan, ketika melihat secara ya mungkin bisa dibilang ini tiba-tiba juga sebetulnya Bang ya, meskipun isunya sudah lama, tapi minggu malam itu santer terdengar sampai akhirnya Senin pagi itu dilakukan reshuffle oleh Presiden Jokowi. Komposisinya kebanyakan wamen, tapi juga ada posisi Menkominfo yang diberikan kepada Projo. Apa yang Bang Yusuf cermati dan apakah memang ini saat yang tepat juga untuk melakukan reshuffle atau bagaimana Pak? Ya saya kira kalau reshuffle kan prerogatif Presiden ya, karena memang sudah kosong posisi ini, ditinggal oleh Johnny G. Plate. Tapi satu hal yang menarik adalah kita senang ya, kita senang di Perindo karena kan sebelumnya diisukan bahwa ini Pak Hate itu yang akan menempati.
Karena Pak Hatta beberapa kali bolak-balik ketemu Pak Jokowi ke istana. Jadi dengan reshuffle ini membuktikan bahwa pembicaraan Pak Jokowi dengan Pak Hatta di istana bukan soal reshuffle mau mengganti atau menginginkan posisi Kemenkominfo itu. Jadi ini clear ya. Yang kedua ini kejutan sih. Kejutannya adalah nama Budi Ari kawan saya ini nggak beredar sama sekali sebelumnya ya. Kemudian kan posisinya dia wamen PDT gitu. Jadi mungkin orang menganggap bahwa disitulah posisi paling settle dia. Yang ketiga, ini adalah pencapaian tertinggi dari para relawan Jokowi. Paling banter kan mereka di Wamen lah, dan itu Budi Ari sendiri. Yang lainnya banyak di BUMN sebagai komisaris. Jadi saya kira Budi Ari ini membawa beban ya, terutama karena latar belakangnya sebagai aktivis 98. Jadi menurut saya idealisme ketika sebagai aktivis 98 itu saya berharap itu dibawa oleh Budi Ari dalam pengelolaan kekuasaan di kementerian yang sedang dalam sorotan ini. Dalam kasus korupsi BTS kan bikin heboh satu Indonesia sebelumnya. Saya berharap Budi Ari paling nggak di sisa 1 tahun ini kan, makanya saya bilang Budi Ari ini adalah menteri yang tidak akan reshuffle lagi karena tersisa 1 tahun lagi. Saya berharap menteri baru kita ini Budi Ari ini menyelesaikan kasus BTS itu. Jadi korupsinya diselesaikan oleh penegak hukum, tapi proyek BTS-nya itu dituntasin karena itu ada 7.904 BTS yang harus dibangun. Baru 4.200 saja tahap pertama sudah bermasalah, sudah korupsi dan korupsinya gila-gilaan. Dari 10 triliun, 8 triliun yang dikorupsi. Saya berharap Budi Ari betul-betul membangun ini kembali karena ini untuk pelayanan digital di 3T itu, daerah terluar, terdepan, dan terpencil. Ini penting sekali karena ini menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi, apa yang disebut dengan membangun tol udara itu. Saya kira itu. Nah, terkejutnya Bang Yusuf ini dalam artian apa ini? Positifkah atau melihat ada tantangan yang perlu dijawab oleh seorang Budi Ari ketika menjabat sebagai Menkominfo di sisa masih akhir jabatan 1 tahun kurang lebih mungkin? Ya terkejutnya karena satu, namanya dia nggak beredar. Sementara posisinya sudah di Wakil Menteri PDT. Yang berikutnya, Budi Ari ini soal kapasitas ya, dia nggak punya latar belakang. Ini kecuali pernah wartawan kontan, dan menurut saya belum cukup itu. Tapi kan nggak fair juga kita bilang bahwa pasti akan gagal. Kita kasih kesempatan Budi Ari untuk membuktikan kapasitasnya. Pengalaman sih biasanya sebagai aktivis cepat belajarnya. Jadi saya berharap Budi Ari sih juga cepat belajar ya menjadi menteri ini, karena sisa waktu 1 tahun belajarnya nggak perlu lama-lama, 1-2 minggu langsung gaspol ya. Oke, gimana Mas Handoko? Ada pertanyaan, itu pasti juga pertanyaan publik yang lain ya soal kapasitas, soal menyelesaikan kasus BTS 4G. Saya orang yang bersama Budi Ari dalam 10 tahun terakhir ini, ya kan? Saya justru sangat percaya bahwa pilihan Pak Jokowi itu tepat karena ya latar belakang Budi Ari ini kan sekolahnya juga di komunikasi di UI gitu kan. Terus kemudian soal Kominfo ini nggak melulu soal technical infrastructure kan. Kominfo ini juga merupakan sarana pemerintah untuk membangun narasi-narasi, komunikasi segala macam, dan itu dia jago banget kalau soal itu. Harus kita akui bahwa misalnya bagaimana kita membangun projo 10 tahun terakhir itu, salah satu kontributor besar adalah kepiawaian Budi Ari membangun komunikasi politik, membangun narasi-narasi. Itu harus kita akui. Justru kalau kami melihatnya Budi Ari orang yang sangat tepat. Dan soal orang mungkin membayangkan Menteri Kominfo itu kemudian persoalannya menjadi technical engineering segala macam seperti itu. Tetapi kan Menteri tidak pada posisi itu. Dan yang penting adalah bagaimana kemudian Ketua Umum kami ini mampu memimpin kementerian ini ke arah yang benar, bagaimana berjalan dengan cepat, itu bukan soal yang teknikal seperti itu. Oke. Baik, menarik. Saya mau minta analisisnya Bang Adi Praitno dari posisi Wamen yang mungkin hampir terpenuhi ya, karena kursi Wamen kan cukup banyak ini di kabinetnya Pak Jokowi. Ini kursi Wamennya sekarang ditambah lagi, sudah terisi, nama-nama yang masuk juga sudah tadi kita lihat, dan juga ada nama Budi Ari yang kemudian menjabat Menkominfo. Anda melihat ini memang karena politis atau memang soal kapasitas atau apa, Bang Adi?
Ya campur-campur antara kapasitas, antara politis dan termasuk politik akomodasi. Jadi harus kita akui juga kenapa pemilihan Budi Ari sebagai menteri ini kan juga bagian dari politik balas jasa. Kalau mau kita sebut sebenarnya Budi Ari sejak jadi ketum Projo itu selalu mengatakan tegak lurus kepada Jokowi. Itu satu hal yang menurut saya preferensi politiknya yang tidak bisa dihindari. Jokowi itu ingin memastikan bahwa seluruh inner circle kekuasaan politiknya, terutama para menterinya non partai politik, adalah mereka yang bisa dipastikan mampu mengaksentuasi, mampu mereplika semua keinginan-keinginan politik Jokowi. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Yusuf. Kalau melihat background misalnya, kan Budi Ari ini kan tidak memiliki latar belakang technical komunikasi dan seterusnya, tapi kan dari segi leadership, memimpin Projo 2 periode itu bukan perkara gampang. Apalagi ini kan memiliki satu kemampuan mengorkestrasi begitu banyak resource yang kemudian mampu membangkitkan satu momentum politik ya. Jadi bagi saya ketika Budi Ari dipilih oleh Jokowi, ingin dipastikan sebenarnya oleh Jokowi persoalan Menkominfo itu selesai di tangan Budi Ari. Orang yang bisa day to day, bisa didirect langsung oleh Jokowi, menyelesaikan semua PR dan lubang-lubang besar yang ditinggalkan oleh menteri sebelumnya. Satu, bukan hanya BTS yang sebenarnya harus dituntaskan. Ini harus dipastikan bahwa sinyal-sinyal itu yang BTS itu 4G itu bukan hanya di Jakarta dan di Jawa, tapi di daerah-daerah yang sebenarnya selama ini tidak pernah terjangkau. Nah ini kan salah satu legacy Jokowi yang agak jarang dibicarakan. Internetisasi atau yang disebut dengan tol langit itu Pak, bagi Jokowi di sisa setahun setengah pemerintahannya harus dituntas. Dan satu-satunya orang mungkin yang dipercaya itu adalah Budi Ari. Orang yang selama ini selalu mengatakan sami'na wa atokna, tegak lurus. Hitam kata Jokowi, hitam pula kata Budi Ari. Merah kata Jokowi, merah pula kata Budi Ari. Kan ini yang sebenarnya secara politik harus dilihat ya. Yang kedua bagi saya kejutannya adalah orang membayangkan ketika Jokowi mereshuffle kabinet, Menkominfo salah satunya, ini kan akan dibarengi dengan reshuffle 2 menteri dari Nasdem. Nyatanya tidak. Orang nunggu-nunggu, bukan soal Budi Ari, oh Budi Ari selesai orang. Tapi orang bertanya, kapan nih 2 menteri Nasdem yang saat ini berada di barisan pemerintah juga diganti? Karena Nasdem ini sudah mulai nyalak Pak. Kemarin statementnya Pak Surya Paloh misalnya di apel siaga, ia memuji revolusi mental, tapi ada sayangnya tidak terrealisasi. Ini tentu adalah oposisi dari dalam. Jadi bagi Nasdem, Pak Jokowi pun itu bukan dianggap teman, bukan partner. Jadi wajar kalau publik berharap sebenarnya 1 tahun tersisa, ya kalau memang ada menteri partainya udah nggak loyal, layak diganti. Saya rasa-rasanya menduga masih banyak kok partai yang ingin 2 menteri itu gitu loh Pak. Saya lumayan setahun setengah. Saya akan tanya ke Partai Perindo juga ke relawannya Pak Jokowi, apakah memang sebaiknya tidak cukup sampai di sini reshuffle-nya, artinya ada reshuffle berikutnya yang perlu diambil langkah politik oleh seorang Joko Widodo. Tapi kita bahas nanti segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi.